Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah M. Horil Hussein dengan NPM 20071011 dari kelas 20 SI SR ataupun kelas sore. Baik ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah dari kewirausahaan. Khususnya saya akan membahas pada bab 17. Baik, di sini kita akan membahas materi tentang pengawasan dalam kewirausahaan. Baik ya, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materinya, kita bahas dulu apa itu kewirausahaan ya. Baik, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katanya wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Yang pertama adalah wira, yang dapat diartikan sebagai pahlawan ataupun laki-laki ya. Sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan menggerakkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu ya. Jadi itu pengertian dari kewirausahaan. Baik, langsung kita masuk ke materinya. Baik ya, di sini ada beberapa pokok pembahasan kita pada video kali ini dari materi tentang pengawasan dalam kewirausahaan. Baik, yang poin pertama adalah mengenai kekuasaan pengawasan. Poin nomor 2, hakikat pengawasan. Dan yang terakhir adalah pengawas dan pengawasan. Jadi kita akan membahas mengenai 3 pokok materi pada kali ini ya. Baik, kita bahas yang pertama adalah kekuasaan pengawasan. Yang dimaksud dengan kekuasaan pengawasan ialah mungkin 2 istilah dalam manajemen yang sering membingungkan adalah kekuasaan dan wewenang ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan wewenang adalah hak untuk memerintah ataupun memberi perintah. Sedangkan kekuasaan adalah apabila seseorang mampu mempengaruhi yang lainnya sehingga mereka merespon perintah yang diberikan. Semakin besar kemampuan untuk memengaruhi orang lain, semakin besar pula kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang individu. Yang selanjutnya, untuk menggambarkan hal tersebut, setelah wirausahawan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan dan menentukan tindakan koreksi yang diperlukan. Perintah diberikan untuk mengimplementasikan tindakan. Walaupun perintah dikeluarkan oleh wirausahawan dengan menggunakan wewenang organisasional, perintah mereka mungkin diikuti atau tidak diikuti sepenuhnya, bergantung pada kekuasaan yang dimiliki oleh wirausahawan tersebut terhadap individu-individu yang memberikan perintah tersebut ya. Yang selanjutnya kita masuk ke materi hakikat pengawasan. Baik, yang dimaksud dengan hakikat pengawasan ialah didefinisikan sebagai usaha sistematis katanya ya, oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana, ataupun tujuan yang telah ditentukan. Hal itu untuk menentukan kinerja yang sejalan ataupun tidak sejalan standar serta mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dan sumber daya perusahaan lainnya digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai sebuah tujuan pastinya. Yang selanjutnya, di sini ada menurut Robert G. Makler, pengawasan adalah usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan katanya, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi, serta mengambil tindakan koreksi dan menjamin bahwa semua sumber daya yang telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Itu menurut Robert G. Makler ya. Yang selanjutnya kita masuk ke pengawas dan pengawasan. Baik. Bagan organisasi yang dikembangkan untuk perusahaan berukuran menengah dan besar berisi sebuah posisi yang dinamakan pengawasan ataupun di sini controller ya istilahnya. Pekerjaan dari pengawas. Wirausahawan mempunyai tanggung jawab untuk membandingkan kinerja yang direncanakan dengan yang sesungguhnya dan mengambil tindakan apabila dipandang perlu ya. Bila perlu. Pada organisasi yang lebih kecil, wirausahawan mungkin sepenuhnya bertanggung jawab di dalam mengumpulkan informasi mengenai berbagai aspek
organisasi, dan pengembangan laporan yang perlu didasarkan pada informasi. Selanjutnya, akan tetapi pada perusahaan menengah dan besar terdapat individu-individu yang dinamakan pengawas, ya. Tanggung jawab dasar dari pengawas adalah membantu manajer lini dengan fungsi pengawasan dan mengumpulkan informasi yang sesuai tentunya, untuk dapat menghasilkan laporan-laporan yang mencerminkan sebuah informasi tentunya, ya. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pengawas. Pengawasan maksudnya. Pengawasan dapat merupakan proses yang sangat rumit katanya dan mendetail ketika ukuran organisasi semakin besar. Wirausahawan hendak mengambil langkah-langkah berikut untuk menghindari hambatan potensial bagi perusahaan yang berhasil. Di antaranya adalah sebagai berikut. Mari kita bahas. Yang pertama, aktivitas pengawasan dapat menciptakan suatu penekanan berlebihan yang tidak diharapkan pada produksi jangka pendek, bukan produksi jangka panjang. Aktivitas yang selanjutnya, aktivitas pengawasan dapat menimbulkan frustasi karyawan terhadap pekerjaannya yang semakin meningkat dan akan mengurangi moral mereka tentunya. Yang selanjutnya nomor 3, aktivitas pengawasan dapat mendorong pemalsuan laporan. Dan yang terakhir adalah nomor 4, aktivitas pengawasan dapat menyebabkan perspektif anggota organisasi menjadi sempit berkenaan dengan kebaikan organisasi tentunya. Baik ya, mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan pada kali ini mengenai mata kuliah dari kewirausahaan. Lebih dan kurang, jika saya ada salah-salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.